Kopi mahal, tanam kopi. Sayuran mahal, tanam sayuran. Pisang mahal, tanam pisang. Pepaya mahal, tanam pepaya. Itulah semua realitanya para petani. Tidak memiliki kepastian, tidak memiliki ketekunan, dan tidak memiliki kesabaran. Semua apa yang mahal dia kejar. Sesungguhnya petani itulah menang yang petani konsisten, penuh kesabaran, penuh pengorbanan, dan penuh ketekunan. Petani yang sukses itu adalah petani yang memiliki pendirian, bukan petani yang serba ikut-ikutan. Tidak sedikit dan tidak jarang, banyak petani yang selalu ikut-ikutan. Begitu pepaya mahal, dia ingin menanam pepaya. Pisang mahal, semuanya ingin menanam pisang. Padahal semuanya itu ada waktunya, ada masanya. Ada masanya pisang mahal, ada masanya pisang nggak laku, ada masanya pisang murah. Yang namanya manusia itu wajar. Kalau bisa melihat petani pisang sukses, ingin menjadi petani pisang. Ingin petani kopi sukses, ingin menjadi petani kopi. Saat ini, tahun ini, petani kopi itu lagi naik daun, lagi sukses. Tahun kemarin di tahun 2003, kopi tidak laku, bahkan murah, tidak buah. Banyak dibongkar nih, perkebunan kopi dibongkar, semuanya dibongkar. Ingin menanam sayuran karena sayuran mahal, tapi sesungguhnya sekarang sayuran murah. Kan di tahun-tahun yang lalu banyak berlomba-lomba menanam pisang. Pisang Cavendish mahal, pisang Cavendish spiral, ada masanya. Pisang Cavendish tidak laku, yang laku pisang Ambon. Semua berlomba-lomba menanam pisang Ambon. Pisang Ambon murah, berlomba-lomba pisang berganti menjadi tanaman sayuran. Sekarang saat ini kopi mahal, ingin berlomba-lomba menanam kopi. Cabai mahal, semua berlomba-lomba menanam cabai. Padahal semuanya itu ada masanya masing-masing. Itu menanam cabai rame-rame, semua orang menanam cabai. Harga cabai murah, cabai banyak dibabat, banyak dibuang. Dia berlomba-lomba menanam kopi. Itu realita dan kebanyakan mayoritas para petani. Harga terong mahal, berlomba-lomba menanam terong. Sayuran mahal, berlomba-lomba menanam sayuran. Itulah yang namanya manusia. Tapi sebenarnya dan sesungguhnya itu, kita ini tetap bagaimanapun menang petani yang konsisten, petani yang tekun. Kita sebagai petani kopi, kita tekun menanam kopi. Mau murah, mau mahal, mau nggak buah, tetap kita rawat, kita jaga, kita pelihara kopi itu. Karena perkebunan kopi juga ada masanya. Ada masanya perkebunan kopi tidak buah. Ada masanya perkebunan kopi peceklik. Ada masanya harga kopi murah. Ada masanya perkebunan kopi harga kopi itu mahal. Kayak seperti tahun ini. Semua petani bertuju ke perkebunan kopi. Karena kopi di luar prediksi sangat tinggi di tahun ini dan sangat puncak, harganya sangat tinggi. Entah apa yang terjadi. Dan apakah kita tahu di tahun depan, tahun 2025-2026, apakah harga kopi akan turun, apakah akan melambung tinggi, dan apakah harganya akan tetap, kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu, yang kita tekuni adalah kita tetap semangat merawat perkebunan kopi, menjaga perkebunan kopi, walaupun itu murah, walaupun itu mahal. Bagaimanapun caranya tetap kita rawat, kita jaga. Dan masanya perkebunan kopi itu peceklik. Karena perkebunan kopi ini panennya dan musimnya hanya 1 tahun sekali. Dalam 3 bulan petani kopi makmur atau dikala musim panen. Tapi selama 9 bulan petani kopi itu mengalami hal yang namanya peceklik. Kalau kita hanya petani kopi aja, tidak memiliki perkebunan sampingan, emang kita akan kesulitan, akan mengalami hal yang peceklik. Mayoritas petani kopi itu mengalami hal yang sama. Iya, kalau perkebunan kopi kita ini lebar, ada 2 bidang apa 4 bidang. Kalau kebanyakan petani kopi saat ini memiliki hanya 1 bidang dan 2 bidang. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki perkebunan kopi itu lebar, sampai memiliki ribuan hektar, bahkan ada yang memiliki 10-an bidang. Nah, tapi kan saat ini banyak petani muda, banyak petani kecil, banyak petani yang lagi perintis, banyak petani kopi yang lagi belajar. Kuncinya menjadi petani kopi itu kita harus kuat, harus sabar, harus tabah, karena memiliki hanya panenan 1 kali. Kalau kita memiliki lahan yang luas, kita bisa menanam sampingan seperti pepaya, sayuran,
Perkebunan kopi kita bisa ditumpang sari dengan cabai rawit, walaupun murah itu tetap laku. Yang penting intinya jangan korbankan perkebunan kopi kita, jangan sampai dibongkar. Kalau perkebunan kopi kita dikalahkan, dibongkar, dan kita hanya menanam sayuran dan lain, kita akan sangat rugi. Nah, memiliki perkebunan kopi itu sangat-sangat beruntung. Mengapa sangat beruntung? Perkebunan kopi itu kita anggap sebagai tabungan tahunan, dan usaha lain atau usaha sampingan itulah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita jangan selalu menengok dengan petani kopi yang sukses ribuan hektar. Kalau kita petani kopi kecil, kita memiliki satu bidang atau 2 hektar atau 1 hektar, kita harus perkuat usaha sampingan kita. Kita bisa menanam sayuran, tapi intinya perkebunan kopi kita tetap kita rawat, tetap kita jaga. Saat ini perkebunan kopi musimnya sudah hampir selesai. Bahkan di sebagian daerah kopi yang ada di batang sudah habis dan sudah selesai. Nah, saat ini banyak di sebagian daerah sudah mulai masa perantingan atau masa perawatan. Nah, kita ini tetap harus rajin merawat, menjaga dan membuangi meranting agar di tahun depan akan berbuah maksimal dan kebutuhan kita tercukupi, dan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, kita bisa terpenuhi. Nah, saat ini kita tetap fokus merawat perkebunan kopi kita agar di tahun depan itu akan berbuah maksimal. Kuncinya akan sukses di tahun depan ya saat inilah kita merawatnya. Ini batang yang sudah agak besar. Ini cabang asnya, ini cabang as. Ini juga cabang as. Ini cabang as, ini as. Ini juga cabang as, berarti cabang asnya ada 1, 2, 3, 4, ini cabang as semua. Kalau yang ini namanya tunas-tunas cacing atau kipas-kipas cacing, ini yang perlu diwiwil. Ini pun ini pun batangnya masih kecil. Ini setekan ini masih sekitar umur 1,5 tahun ini. Ini kan batangnya kecil tapi sudah sejak awal sudah disusun seperti ini. Ininya harus bersih, Pak. Jangan sampai jangan sampai tumbuh tunas menyilang seperti ini. Nah, ini namanya tunas B1, ini kipas B1. Nah, ini as semua. Nih, ini B1 nih. Buahnya kalau seperti ini raja ini banyak yang jadi. Nih, contohnya seperti ini banyak yang jadi. Kalau perkebunan kopi seperti ini atau batang kopi seperti ini terlalu ruwet. Ini di tengahnya banyak tunas yang malang melintang dan banyak tunas-tunas yang perlu dibuang. Kalau seperti ini harus dirapihkan, dan karena ini bisa dikatakan sarang semut atau sarang penyakit. Nah, cabai bait ada. Nih, coklat bisa untuk rambatan cabai bait. Ini contoh kalau masih sayang. Ini seharusnya kan tidak sayang-sayang. Ini udah setekan, ini setekan. Tapi ini masih dipelihara. Ini seharusnya kalau tidak sayang ini harus dibuang. Dia kalau nggak dibuang akan menyerap nutrisi. Ini masih lokal, jenis lokal, sedangkan ini udah setekan, ini udah setekan. Nah, jadi dia semua ini akan rebutan nutrisi. Ini menyerap nutrisi, yang ini menyerap nutrisi, jadi akhirnya kalah. Ini kalah, ini kalah, akhirnya buahnya tidak maksimal. Ditambah lagi dengan ruwetnya jenis ranting-ranting seperti ini, ruwet. Nah, inilah kelemahan atau kekalahan buah kopi tidak buah maksimal. Kalau bagaimanapun namanya kita sebagai petani kopi, kita harus fokus untuk perawatan agar sukses di tahun depan. Kalau batangnya seperti ini, tunas raja seperti ini, nah pangkal as ini sangat bagus. Nah, di tahun depan ini akan full. Tapi kan jarang yang tahu, jarang yang paham membentuk perkebunan kopi atau pohon kopi seperti ini. Ini kan yang dipentingkan, kita harus banyak belajar ini. Karena seperti ini, untuk membentuk perkebunan kopi seperti ini tuh sangat susah, sangat sulit. Inilah pentingnya kita belajar sama petani kopi yang senior-senior. Kalau pemula ini jarang yang tahu, jarang yang paham untuk merawat perkebunan kopi dan membentuk dari awal perkebunan kopi ini akan seperti ini nih. Jarang yang tahu, jarang yang paham. Namanya aja masih pemula. Disinilah pentingnya kita sebagai pemula, kita harus belajar
sesama petani kopi, belajar sama yang sudah mahir puluhan tahun menjadi petani kopi, apa kekurangannya petani kopi, apa kelebihannya petani kopi, dan bagaimana cara perawatannya, bagaimana pemupukannya. Disinilah kita harus sering selalu banyak belajar sama senior-senior kita.